Untuk apa kita mengatakan, oh agama saya agama yang paling baik, agama saya agama paling hebat, tetapi kelakuan kita itu merugikan orang lain. Ya, kita berkata satu sama yang lain, agama saya agama paling hebat, agama saya agama paling baik di dunia ini, tetapi hidup kita itu merugikan orang, hidup kita mengganggu orang. Neraka pun tidak masalah bagi saya, karena bagi saya itu saya tidak peduli ya, mau surga kah, mau neraka kah, nggak peduli saya, itu urusan Tuhan. Surga dan neraka itu urusan Tuhan, itu bagi saya. Yang jelas, selama kita tinggal di dunia ini, bagaimana kita bisa berbuat baik. Oke Cici Widya. Oke Cici Widya. Nah, masalah surga dan neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan kita itu. Mau Tuhan masukkan kita ke neraka, mau Tuhan masukkan kita ke surga, nah, itu suka-suka Tuhan. Tapi yang paling penting, masa kita di dunia ini kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat, kita menjadi terang. Kita tidak menghina satu sama yang lain. Kita bisa membantu satu sama yang lain, bisa menolong satu sama yang lain, bisa mengasihi satu sama yang lain. Ini jauh lebih penting daripada kita sibuk memikirkan apakah kita ini surga atau kita ini neraka. Itu biar urusan Tuhan itu. Ya? Biar itu urusan Tuhan, bukan urusan kita itu. Dalam Alkitab, penghakiman itu haknya Tuhan. Tuhan yang berhak menghakimi, dan Tuhan yang berhak menentukan kemana kita setelah meninggalkan dunia ini. Ada dua tempat, surga dan neraka. Nah, masalah surga dan neraka itu rahasia Tuhan. Serahkan sama Dia. Saudara dimasukkan ke neraka, saudara harus terima. Saudara dimasukkan ke surga, saudara pun harus terima. Ya. Untuk apa kita mengatakan, oh agama saya agama yang paling baik, agama saya agama paling hebat, tetapi kelakuan kita itu merugikan orang lain. Ya, kita berkata satu sama yang lain, agama saya agama paling hebat, agama saya agama paling baik di dunia ini, tetapi hidup kita itu merugikan orang, hidup kita mengganggu orang, tidak mencerminkan agama yang kita anggap hebat, agama yang kita anggap baik. Makanya saya bilang surga dan neraka itu urusan Tuhan. Kalau saudara bilang si Pendi itu masuk neraka, saya terima. Kalau saudara bilang si Pendi itu tidak akan masuk surga, saya tidak marah. Saya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya sudah selesai. Saya sudah selesai dengan surga, saya sudah selesai dengan neraka. Hidup saya hari-hari ini di dunia sudah tidak lagi memikirkan surga dan neraka. Saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami orang Kristen, mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ini kata Yesus. Apa kata Yesus? Mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu, wahai engkau yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara yang punya beban, saudara yang letih, saudara yang lesu, datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Serahkan semua keluh kesah saudara kepada Tuhan. Serahkan semua beban saudara kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami sukacita Tuhan. Ya, saudara akan mengalami sukacita Tuhan ketika beban saudara sudah saudara serahkan kepada Tuhan. Ketika hidup saudara sudah serahkan kepada Tuhan. Hidup kita Bapak Ibu benar-benar hidup dalam keadaan damai, hidup dalam keadaan sukacita. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Untuk apa kita mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, agamaku paling hebat, agamaku paling mantap, tetapi hari-hari kita selalu menyakiti orang lain. Hari-hari kita selalu menghina orang lain. Hari-hari kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hari-hari kita tidak menjadi terang bagi orang lain. Untuk apa kita mengatakan agama kita paling hebat? Bahkan untuk apa kita beribadah satu hari 10 kali, satu hari 1000 kali, satu hari 100 kali, satu hari 1 miliar kali kita beribadah? Apabila kelakuan kita itu jahat, apabila kelakuan kita itu tidak baik, apabila tutur kata kita itu menyakitkan orang lain, itu untuk apa? Ya, yang paling penting masa hidup di dunia ini, yang pertama kita mengenal Tuhan, ya kita kenal Tuhan yang kita sembah, itu paling penting. Yang kedua, kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau.
Ini Bapak Ibu benar-benar hidup yang paling enak, hidup yang paling menyenangkan, hidup yang paling membuat kita sukacita. Yang pertama, kita tahu Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, kita hidup di dunia ini sesuai dengan kemauan Tuhan. Ya, jangan menjadi batu sandungan. Jangan membuat keonaran. Jangan melakukan kejahatan. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Itu larangan Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan kesia-siaan. Jangan membunuh. Jangan ini, jangan itu kata Tuhan. Kalau itu kita lakukan, damai kita ini. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Kita bisa jahat satu sama yang lain. Itu dikarenakan agama. Gara-gara agama kita tidak bisa memberikan salam. Gara-gara agama kita tidak bisa memberikan salam kepada yang lain. Gara-gara agama kita tidak bisa memberikan salam kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Gara-gara agama kita tidak bisa bersahabat dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Artinya Bapak Ibu, agama itu membuat kita jahat. Gara-gara agama kita tidak boleh makan dan minum di rumah orang yang tidak seagama dengan kita. Itu Bapak Ibu, agama mengajarkan kita kejahatan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran Tuhan, dan ini adalah perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, memberikan perintah kepada kita, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Agama mengajarkan kita, jangan kau berikan salam kepada orang yang tidak seagama denganmu. Jangan kau minum dan makan dengan orang yang tidak seagama denganmu. Jangan kau bersahabat dengan orang yang tidak seagama denganmu. Artinya secara tidak langsung, agama mengajarkan kejahatan kepada kita umat manusia. Maka dari itu Bapak Ibu, kenalilah kasih Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, kenalilah kasih Tuhan. Kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah ajaran Tuhan. Ya, orang Aceh boleh bilang pret, ya, orang Aceh boleh bilang begono begini. Yang paling penting adalah hidup kita itu baik selama di dunia ini. Hidup kita menjadi berkat selama di dunia ini. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan selama di dunia ini. Dan hidup kita tidak membenci satu sama yang lain selama di dunia ini. Saya ulangi, buat apa kamu punya agama yang hebat, agama yang baik di antara semua agama, tetapi hidupmu selalu menyakiti orang lain, kelakuanmu selalu menyakiti orang lain, tutur katamu selalu menyakiti orang lain? Untuk apa kamu beragama? Ambil agama, masukkan ke sungai. Ambil agama, lemparkan ke laut. Oke, teman-teman. Nah, ini di sini Bapak Ibu, teman-teman. Tadi kita bicara dengan beberapa murtadin ya. Kita sharing dengan beberapa murtadin, para petobat baru. Saya kalau datang para petobat baru, kita sering duduk di SMS, ngopi di sini. Nah, duduk di sini ngopi, sambil ngopi, enak. Karena kita tidak, saya Bapak Ibu tidak merasa takut, saya tidak merasa was-was berada di mana saja. Karena saya tidak pernah menghina agama manapun. Saya selalu mengajarkan kasih Tuhan. Saya selalu mengajarkan tentang bagaimana hidup kita baik di hadapan Tuhan dan baik di hadapan manusia. Itu ajaran yang saya ajarkan kepada orang-orang yang saya sharing. Bagaimana kita menjadi berkat satu sama yang lain, kita bisa mengasihi satu sama yang lain, kita bisa menolong satu sama yang lain, kita bisa membantu satu sama yang lain. Saya tidak pernah mengajarkan benci agama yang tidak seiman dengan kita, benci agama yang tidak seagama dengan kita, benci kepercayaan yang tidak kepercayaan dengan kita. Tidak pernah saya ajarkan itu. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah pakai masker. Dimanapun saya duduk, kemanapun saya pergi, saya tidak pernah pakai masker. Saya terbuka dan orang bisa melihat saya, baik di media sosial maupun di luar media sosial.